saya Pramesela Hanafi, NIM G4B0190007. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan simulasi pengambilan gambar radiografi teknik periapikal paralel. Selamat siang Bapak, perkenalkan nama saya Delia, mahasiswa koas kedokteran gigi 2015. Berdasarkan sasaran keselamatan pasien di rumah sakit ini, maka nanti saya akan melakukan identifikasi pasien terlebih dahulu nih Pak. Bisa sebutkan nama dan tanggal lahir? Agung, saya lahir tanggal 28 September 1965. Untuk alamatnya Bapak? Alamatnya di Jalan Nugraha 3, nomor 33, Kedawang. Baik, saya ulangi sekali lagi ya Pak. Atas nama Bapak Agung, lahir tanggal 28 September 1965, alamatnya di Gedang Anak ya? Baik Pak, jadi hari ini nanti akan dilakukan pengambilan gambar radiografi atau ronsen periapikal nih Pak. Jadi biasanya untuk ronsen periapikal sendiri ini digunakan untuk melihat kedalaman gigi berlubang, apakah sudah mencapai saraf atau belum. Dan juga biasanya juga dilihat untuk apakah adanya perluasan dari pembengkakan di gusi atau tidak. Nanti ronsen ini sangat penting dalam menentukan rencana perawatan yang akan dilakukan selanjutnya. Lalu untuk prosedur ronsennya sendiri, nanti kita menggunakan film yang dimasukkan ke dalam mulut Bapak. Nanti saya minta tolong Bapak untuk memegang atau menahan film tersebut di dalam mulut menggunakan telunjuk nih Pak. Nanti mungkin ada rasa tidak nyaman sedikit beberapa detik, namun nanti bila memang itu sangat mengganggu, bisa memberitahu saya sebagai operator ya Pak. Apakah Bapak setuju dilakukan ronsen pada hari ini? Ya, setuju. Bila setuju, bisa menandatangani informasi berikut nih Pak. Pertama, operator melakukan cuci tangan terlebih dahulu, dilanjutkan dengan penggunaan APD. Lapisi dental film dengan menggunakan film barrier untuk mencegah kontaminasi saliva. Desinfeksi apron dan tiroid kolar, permukaan kontak, serta tabung sinar X-ray. Permukaan juga dapat dilapisi dengan menggunakan pembungkus plastik. Baik Bapak, sekarang kita akan melakukan pengambilan gambar ronsen ya Pak. Permisi, sebelumnya jika menggunakan aksesoris, perhiasan, maupun di tiruan atau piranti ortodonsi dapat dilepas terlebih dahulu nih Pak. Baik Pak, permisi sebelumnya saya pakaikan apron terlebih dahulu nih Pak. Pertama-tama, instruksikan pasien dengan pandangan lurus ke depan dan duduk dengan tegak. Posisikan bidang oklusal pasien sejajar dengan lantai. Pastikan marker dot menghadap datangnya arah sinar. Pada gigi posterior, posisikan film secara horizontal. Pada gigi anterior, posisikan film secara vertikal. Pada pengambilan teknik periapikal paralel digunakan film holder. Letakkan film pada film holder. Pastikan bed block berada pada titik pusat ring. Masukkan film ke dalam mulut pasien. Letakkan film pada sisi lingual gigi yang akan difoto. Film diletakkan sejajar long aksis gigi. Instruksikan pasien untuk menggigit PTEP secara perlahan. Posisikan tabung sinar X pada ring holder. Pada pengambilan molar maksila, sentral dari sinar X berada di bawah sudut luar mata ke daerah tengah pipi. Pada pengambilan gambar molar mandibula, sentral dari sinar X berada di daerah apikal dari gigi yang bersangkutan kira-kira 1 cm di atas basis mandibula. Pada pengambilan gambar premolar maksila, kontak antara premolar pertama dan kedua berpusat pada film. Sentral dari sinar X berada di bawah pupil mata. Pada pengambilan gambar premolar mandibula, kontak antara premolar kedua dan molar pertama berada di tengah film. Sentral dari sinar X berada di daerah apikal dari gigi yang bersangkutan 1 cm di atas basis mandibula. Pada pengambilan gambar kaninus maksila, kaninus ditempatkan di tengah film, dan sentral dari sinar X dipusatkan pada daerah sudut hidung atau ala nasi. Pada pengambilan gambar kaninus mandibula terletak di tengah film dengan pusat sinar X tegak lurus terhadap film.
Pada pengambilan gambar incisivus maksila, film diorientasikan secara vertikal. Sentral dari sinar X dipusatkan pada ujung hidung. Pada pengambilan gambar anterior mandibula, gigi incisivus sentral terletak di tengah film, dan sentral dari sinar X berada di bawah ujung hidung ke tengah dagu. Setelah itu, instruksikan pasien untuk tidak bergerak. Operator keluar ruangan atau berada di balik dinding timbal, lalu menekan tombol penyinaran atau tombol exposure. Setelah itu, operator masuk kembali untuk mengambil film dan melepaskan apron pada pasien. Instruksikan pasien untuk menunggu. Proses film dilakukan secara manual dalam kamar gelap. Pertama, buka cover film dan mengambil film dengan memegang tepi film. Tahap developing dilakukan dengan memasukkan film ke dalam cairan developer selama 15-30 detik sambil digerakkan. Tahap rinsing dilakukan dengan membilas film di bawah air mengalir selama 30 detik untuk menghilangkan sisa cairan developer yang masih tertinggal. Tahap fixing dilakukan dengan memasukkan film ke dalam cairan fixer selama 3-5 menit hingga terlihat jelas gambaran gigi dan jaringan di sekitarnya. Tahap bossing dilakukan dengan mencuci film di bawah air mengalir untuk menghilangkan sisa cairan fixer yang tertinggal. Tahap drying dilakukan dengan menggunakan hair dryer untuk mengeringkan film hingga tidak ada tetesan air yang tertinggal di atas film. Kualitas dan mutu radiografi ditentukan dari dalam beberapa protokol penilaian yang terbagi menjadi beberapa faktor. Yang pertama adalah lengkap. Lengkap dalam hal ini menunjukkan bahwa seluruh anatomi yang dibutuhkan untuk dibaca terdapat secara utuh dalam sebuah radiografi. Yang kedua adalah kontras. Kontras adalah tingkat perbedaan kepadatan antara dua area pada radiografi, di mana semakin besar kontrasnya, maka semakin banyak fitur yang akan terlihat. Yang ketiga adalah densitas. Densitas radiografi menunjukkan pada derajat atau gradasi kehitaman dari radiografi, sehingga terlihat operator dapat membedakan daerah hitam, daerah putih, dengan daerah abu-abu. Yang keempat adalah ketajaman. Ketajaman adalah kemampuan sinar X untuk memproduksi garis batas terluar yang jelas. Yang kelima adalah detail. Detail sendiri ini menunjukkan kemampuan radiografi untuk menampilkan perbedaan dari setiap bagian anatomi dan struktur yang kecil dari organ yang difoto. Yang keenam ada distorsi. Gambar yang terdistorsi tidak memiliki ukuran dan bentuk yang sama dari objek asli pada radiografi, dikarenakan tidak kesamaan pembesaran dari daerah yang berbeda pada objek yang sama. Hal yang mempengaruhi distorsi adalah penempatan dan kesejaran film atau angulasi sinar X yang tidak sesuai. Yang ketujuh adalah resolusi. Resolusi sendiri ini kemampuan membeda-bedakan objek satu dan yang lainnya. Yang kedelapan adalah brightness. Brightness sendiri merupakan suatu tingkat kecerahan dari suatu radiografi.